Mengundurkan diri dari jabatan itu dapat ditempuh oleh presiden sebagai cara yang paling elegan, ya, menurut saya cara yang paling elegan untuk menunjukkan sikap bertanggung jawab. Namun dalam hal ini juga sangat jarang ada yang mau melakukannya. Ketika seorang presiden atau pejabat publik lainnya merasakan bahwa bebannya terlalu berat dibandingkan kemampuannya memikul beban tanggung jawab itu, maka ia juga dapat secara elegan untuk menyatakan mundur. Assalamualaikum puan dan tuan. Anda berjumpa kembali dengan saya Profesor Suteki di channel yang radikal, ramah, terdidik, dan berakal. Puan dan tuan dijamin tidak akan merugi mengikuti channel ini, maka jangan lupa untuk subscribe, like, comment, and share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar puan dan tuan? Masih setia bersama saya Profesor Suteki di channel yang radikal, ramah, terdidik, dan berakal. Puan dan tuan, hari-hari ini ramai diberitakan tentang ulang tahun kedua, ya, untuk periode kedua kepemimpinan Presiden Jokowi yang ternyata juga banyak dikritisi oleh para pihak, ya, termasuk para mahasiswa, ada BEM UI, ada BEM SI, bahkan mereka bukan hanya mengkritik tapi menuntut Presiden Jokowi mundur atau lengser. Puan dan tuan, terkait dengan tuntutan agar Presiden mundur, Gelora.co tanggal 21 Oktober 2021 menurunkan berita bertajuk BEM SI minta Jokowi mundur. Refli Harun, _2, legal dan dibolehkan konstitusi Undang-Undang Dasar 1945. Tuntutan agar Joko Widodo mundur dari jabatannya sebagai presiden disampaikan oleh Badan Eksekutif Mahasiswa BEM seluruh Indonesia atau SI dalam aksi unjuk rasa di Patung Arjuna Wiwaha atau Patung Kuda, Jakarta Selatan, Kamis siang 21 Oktober 2021. Suara lantang mahasiswa ini disebabkan pada masa 2 tahun periode kedua pemerintahan Joko Widodo dinilai tidak lagi berpihak pada kepentingan masyarakat. CNN Indonesia tanggal 21 Oktober 2021 menyebutkan bahwa tepat pada tanggal 20 Oktober 2019 lalu, Jokowi Ma'ruf dilantik untuk menjabat sebagai presiden dan wakil presiden hingga 2024. Hingga periode kedua saat ini, Jokowi telah 7 tahun memimpin negara. Sementara itu, hasil survei Saipul Mujani Research and Consulting (SMRC) mengungkapkan bahwa kondisi politik Indonesia pada 2 tahun awal periode kedua Presiden Jokowi memburuk. Merujuk survei, jumlah responden yang menilai kondisi politik dalam keadaan baik menurun drastis dari 41% pada September 2019, kini menjadi 26,8%. Jakarta Kompas.tv 21 Oktober 2021 juga mengabarkan bahwa Badan Eksekutif Mahasiswa seluruh Indonesia BEM-SI menggelar aksi di depan Istana Negara, Jakarta Pusat hari ini Kamis 21 Oktober 2021. Aksi demo tersebut guna memperingati 7 tahun kepemimpinan Presiden Joko Widodo. Menurut BEM-SI, 7 tahun kepemimpinan Jokowi adalah masa mengkhianati suara rakyat. Koordinator Isu Hukum dan HAM BEM-SI Zaki Mustafa Zuhad mengatakan, banyak janji-janji kampanye Jokowi yang hanya muncul saat pencalonan dirinya. Setelah terpilih, janji tersebut ditinggalkan. Selanjutnya, kata dia, momentum 7 tahun tersebut adalah pengkhianatan Jokowi terhadap rakyatnya.
Sementara itu CNN Indonesia 20 Oktober 2021 mewartakan berita berjudul Mahasiswa Bandung Demo Kritik Kinerja 2 Tahun Jokowi Ma'ruf. Barisan mahasiswa yang tergabung dalam Poros Revolusi Mahasiswa Bandung PRMB menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung Sate, Kota Bandung, Jawa Barat, Rabu tanggal 20 Oktober sore. Aksi tersebut mengangkat tema refleksi 2 tahun kepemimpinan Joko Widodo Ma'ruf Amin di Indonesia. Ratusan mahasiswa tersebut mulai aksinya sekitar pukul 14 waktu Indonesia Barat. Sejumlah peserta aksi membawa poster meliputi krisis hak asasi manusia, krisis ekonomi, krisis pendidikan, krisis kesehatan, krisis demokrasi, dan krisis lingkungan. Jadi saudara sekalian, kalau kita simak dari pemberitaan yang ada itu, intinya dalam hal ini trust BEM SI terhadap kepemimpinan Joko Widodo luntur. Bagi pakar hukum tata negara Refli Harun, tidak ada yang salah dengan desakan BEM SI yang disuarakan saat menggelar aksi. Dikatakan Refli Harun, pergantian presiden adalah sah dan diatur di dalam Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945. Tepatnya dibagi pada 2 jenis pergantian melalui pemilu dan pergantian di luar pemilu. Untuk pergantian di luar pemilu ada 2 cabang, yakni berhenti atau diberhentikan. Puan dan Tuan, lantangnya suara tuntutan mundur BEM SI melalui demo tersebut berpotensi menambah tingkat ketidakpercayaan atau distrust masyarakat kepada pemerintah, termasuk dalam ini adalah menteri, presiden, dan jabatan lainnya yang bisa dikatakan semakin anjlok. Apakah lunturnya kepercayaan juga menyebabkan lunturnya cinta rakyat kepada pemimpinnya? Luntur, satu diksi yang menggambarkan memudarnya sesuatu, ya, bisa warna, cahaya, sifat, atau juga perbuatan yang melekat pada sesuatu. Kepercayaan atau trust juga termasuk di dalamnya. Sesuatu modal sosial yang dapat timbul tenggelam hingga memudar dan hilang. Josairi Hasbullah menjelaskan unsur-unsur pokok dalam modal sosial meliputi yang pertama partisipasi dalam suatu jaringan, kedua reciprocity, yang ketiga trust, yang keempat norma sosial, yang kelima nilai-nilai, serta yang keenam tindakan yang proaktif. Trust atau rasa percaya merupakan bentuk keinginan untuk mengambil risiko dalam hubungan sosial yang didasari perasaan yakin bahwa yang lain akan melakukan sesuatu seperti yang diharapkan dan akan bertindak dalam suatu pola tindakan yang saling mendukung dan tidak merugikan diri sendiri dan juga kelompoknya. Trust begitu penting dalam membina keberlangsungan dan keutuhan sebuah relasi. Ketika trust mulai luntur dari sesuatu pihak, maka sudah barang tentu akan mendorong makin renggangnya suatu relasi, bahkan sesuatu pihak dapat menarik kembali amanah yang telah dititipkan kepada pihak lain. Jadi bukan hanya menarik amanah itu, bahkan pihak yang telah kehilangan trust itu akan dimintai pertanggungjawabannya baik secara administrasi, perdata, hingga pidana. Puan dan Tuan, di bidang hukum tata negara, lunturnya trust dari suatu rakyat dapat berakhir pada pemakzulan atau impeachment terhadap seseorang pemimpin yang dahulu pernah dititipi sebuah amanah, tepatnya amanat penderitaan rakyat yang memilihnya dalam sebuah sistem pemilu atau jenis lainnya. Berdasarkan KBBI, arti makzul adalah berhenti memegang jabatan atau turun tahta. Sedangkan pemakzulan atau impeachment berarti proses, ya, atau cara
perbuatan memakzulkan. Nah, istilah pemakzulan dapat pula kita rujuk dari bahasa Arab, yakni makzul, yang artinya diturunkan dari jabatan. Saudara sekalian, salah satu tokoh hukum Indonesia, Jimli Asidiki, mengatakan impeachment adalah tuduhan atau dakwaan, sehingga impeachment lebih menitik beratkan pada prosesnya dan tidak mesti berakhir dengan berhenti atau turunnya presiden atau pejabat tinggi negara lainnya dari jabatannya. Sejarah pemakzulan pertama kali terjadi di daratan Eropa, tepatnya di Inggris pada bulan November 1330 di masa pemerintahan Edward III terhadap Roger Mortimer, Baron of Wigmore yang ke-8 dan Earl of March yang pertama. House of Commons sebagai penyidik dan penuntut, House of Lords yang mengadili. Di Indonesia, House of Lords itu sama seperti dengan Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. Saudara sekalian, dalam hukum tata negara di Indonesia, impeachment terhadap seorang presiden diatur di dalam konstitusi kita, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, yaitu pada pasal 7A. Pasal 7A selengkapnya berbunyi demikian, presiden dan atau wakil presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat atas usul Dewan Perwakilan Rakyat, baik apabila terbukti telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, maupun apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden dan atau wakil presiden. Yang bisa dijadikan alasan impeachment berarti pertama, presiden atau wakil presiden melakukan tindak pidana berat atau pengkhianatan, yaitu berupa pengkhianatan terhadap negara, tindak pidana korupsi, dan juga penyuapan. Yang kedua, presiden dan atau wakil presiden melakukan perbuatan tercela. Yang ketiga, presiden dan atau wakilnya terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden atau wakil presiden. Proses pemakzulan itu melibatkan 3 lembaga, yakni yang pertama DPR, itu proses politik yang kita sebut, yang kedua adalah Mahkamah Konstitusi atau MK, ini sebagai proses hukum, dan yang ketiga nanti MPR, itu proses politik. MK itu yang akan menilai apakah presiden memenuhi perbuatan hukum sesuai dengan ketentuan pasal 7A Undang-Undang Dasar 45 tadi. Ya, pertanyaan besarnya adalah apakah lunturnya kepercayaan rakyat kepada presiden itu dapat menjadi sebab terjadinya sebuah upaya pemakzulan atau impeachment ketika presiden dan atau wakil presiden tidak melakukan perbuatan hukum yang memenuhi ketentuan pasal 7A Undang-Undang Dasar 1945 tadi. Nah, puan dan tuan, itu yang perlu untuk dicermati. Jadi memang tidak sembarangan mengimpeachment presiden. Jadi harus ada bukti dari beberapa perbuatan-perbuatan yang memenuhi unsur-unsur di pasal 7A tadi. Nah, selain pemakzulan, presiden secara legal sebenarnya juga dijamin oleh konstitusi. Cara yang lain itu adalah mengakhiri kekuasaan rezim pemerintahan tertentu, yaitu dengan mekanisme pengunduran diri sebagai presiden dan atau wakil presiden. Mengundurkan diri dari jabatan itu dapat ditempuh oleh presiden sebagai cara yang paling elegan, ya, menurut saya cara yang paling elegan untuk menunjukkan sikap bertanggung jawab. Namun dalam hal ini juga sangat jarang ada yang mau melakukannya. Ketika seorang presiden atau pejabat publik lainnya merasakan bahwa bebannya terlalu berat dibandingkan kemampuannya memikul beban tanggung jawab itu, maka
ia juga dapat secara elegan untuk menyatakan mundur. Nah, proses pengunduran diri ini juga dilindungi secara konstitusional berdasarkan TAP MPR nomor 6 tahun 2001, yaitu tentang etika kehidupan berbangsa. Dalam TAP MPR ini diatur pokok-pokok etika kehidupan berbangsa. Dalam bagian etika politik dan pemerintahan disebutkan bahwa etika politik dan pemerintahan mengandung misi kepada setiap pejabat dan elit politik untuk bersikap jujur, amanah, sportif, siap melayani, berjiwa besar, memiliki keteladanan, rendah hati, dan siap mundur dari jabatan politik apabila terbukti melakukan kesalahan dan secara moral kebijakannya bertentangan dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat. Nah, selanjutnya dinyatakan bahwa etika ini diwujudkan dalam sikap yang bertata krama, dalam perilaku politik yang toleran, tidak berpura-pura, tidak arogan, jauh dari sikap munafik, serta tidak melakukan kebohongan publik, tidak manipulatif, dan tindakan tidak terpuji lainnya. Nah, saudara sekalian, Anda sudah saya sodorkan ya berbagai macam tadi ya, bagaimana mulai dari impeachment sampai kemudian ya artinya mundur, lengser, dan seterusnya itu memang ada bermacam-macam. Nah, mundur tadi dikatakan sebagai persoalan yang saya kira cara yang elegan ketika misalnya memang trust ya atau kepercayaan rakyat itu sudah luntur. Dan ini memang tergantung secara subjektif ya, tidak bisa juga ada yang bisa memaksakan diri. Nah, saudara sekalian, pilih mana? Pemakzulan ataukah pengunduran diri ketika presiden atau pejabat politik lainnya merasa tidak mampu menjalankan tugasnya karena terbukti tidak amanah dan tidak lagi dipercaya, atau distrust atau trustnya luntur, itu dianggap demikian oleh rakyatnya. Keduanya sama-sama konstitusional, namun yang terpenting adalah terpenuhi syarat-syarat bukan hanya yang bersifat legal, tetapi juga moral, sehingga jauh dari kesan perbuatan makar terhadap presiden dan wakil presiden atau pejabat politik lainnya. Dengan demikian, tetaplah Anda untuk radikal, ramah, terdidik, dan berakal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.